Ratusan driver ojek online di Medan, Sumatera Utara berdemo di kantor manajemen aplikasi menuntut perbaikan sistem. Menurut driver ojol, sistem yang diterapkan tidak menguntungkan mereka. Ratusan mitra ojek online siang tadi berunjuk rasa di depan kantor manajemen aplikasi di Komplek CBD Polonia Medan, Sumatera Utara. Masa driver ojek online menuntut perbaikan sistem karena menilai yang diterapkan saat ini tidak menguntungkan para driver di jalanan. Salah satu yang diprotes adalah penerapan tarif menunggu atau biaya parkir untuk jasa pemesanan makanan. Kita hadir untuk perbaikan. Perbaikan apa kawan-kawan? Sistem yang menjadi momok menyelenggarakan membuat kita repot lah ya. Selain masalah tarif, demonstran juga meminta sistem insentif dikembalikan serta menolak penerimaan driver baru. Walau berdemo dan berorasi sekitar 2 jam di depan kantor, namun tidak ada satupun perwakilan manajemen yang menemui para driver ojek online. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Ratusan guru PAUD di Penajam Pasir Utara berunjuk rasa di depan gedung DPRD dan kantor Bupati. Mereka menuntut pembayaran gaji yang belum dibayarkan selama hampir setahun. Ratusan guru pendidik anak usia dini atau PAUD swasta di Kabupaten Penajam Pasir Utara berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Kepada wakil rakyat, guru-guru ini meminta agar DPRD membantu mereka agar mencairkan gaji yang belum dibayar selama hampir setahun. Ketua DPRD yang menerima perwakilan guru menyarankan agar tuntutan dibawa ke pemerintah kabupaten. Karena yang menentukan gajinya ini adalah pemerintah. Pada saat itu ada gaji yang diterimanya ini berkisar 3,4. Habis itu tidak ada lagi. Ini penyebab ini ya saya juga belum tahu. Mengikuti saran itu, massa kemudian bergerak menuju kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kisruh upah guru PAUD swasta telah berlangsung selama 3 tahun. Pada tahun ini kondisi keuangan daerah mengalami kesulitan akibat wabah COVID-19. Meski demikian, bupati menjanjikan akan segera membayarkan upah guru itu. Kalau tahun lalu kan 1.100.000, kami tidak minta dinaikkan loh ya, kami tidak minta dinaikkan, tetapi ini adalah janji bupati sendiri. Yang 3,4 adalah janji bupati, bukan kami meminta tetapi janji bupati. 2021 ini kurang bagus karena memang ada refocusing di bulan Februari kemarin, tapi tetap kami akan menjalankan 3,4 juta sesuai dengan keputusan. Jadi tuntutannya akan dibayarkan Pak? Harus dibayarkan. Kapan sanggupan APBD kita sendiri untuk membayarkan bisa Pak? Kalau kami lihat insya Allah. Guru-guru PAUD seharusnya menerima gaji sebesar 3,4 juta rupiah setiap bulannya. Namun selama 10 bulan, gaji yang menjadi hak mereka tak kunjung dibayarkan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Nekat merampok dan menyandera pegawai di toko gadai, seorang pria dihakimi massa. Pelaku berhasil diamankan Polres Jakarta Selatan beserta sejumlah barang bukti. Polres Jakarta Selatan meringkus seorang pelaku perampokan yang terjadi di sebuah gerai gadai di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang sempat viral di media sosial. Sejumlah barang bukti yang disita diantaranya senjata airsoft gun, uang hasil rampokan sebesar 33 juta rupiah, perangkas, laptop, CCTV, dan telepon genggam. Tersangka sudah bisa diamankan, ya. Ini inisialnya adalah D, yang tadi kita perlihatkan umur 22 tahun. Kemudian ini korbannya adalah pegawai Indogadai. Dengan berpura-pura mengadaikan barang elektronik miliknya tersebut, yaitu laptop dan juga HP, kemudian dilayani oleh salah satu korban, yaitu nama SR. Waktunya sebenarnya toko itu akan tutup atau Indogadai akan tutup. Nah, pada saat posisinya di dalam akan menutup toko, kemudian ini ditodong dengan menggunakan senjata airsoft gun oleh tersangka. Ya, sehingga ini membuat takut daripada karyawan toko. Senin malam petugas polisi yang kebetulan melintas bersama warga mengepung pelaku perampokan toko gadai
di Jalan Kafi 2, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang beraksi dengan berbekal senjata api pun sempat menjadi bulan-bulanan warga. Polisi pun sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video pengeroyokan dan penganiayaan pelajar di Kota Palopo, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Bergerak cepat, polisi melakukan mediasi agar kejadian serupa tidak berulang dan berbuntut saling dendam. Inilah aksi penganiayaan sejumlah pelajar di Palopo, Sulawesi Selatan yang terekam kamera warga. Tampak seorang pelajar menjadi bulan-bulanan lawannya. Warga setempat berusaha memisahkan para pelajar yang terlibat tawuran. Namun salah satu pelaku masih berusaha menyerang lawan dengan senjata tajam. Aksi kekerasan ini pun viral di media sosial. Bergerak cepat, polisi langsung memanggil para pelaku, guru, dan wali siswa untuk dilakukan mediasi. Sementara ini kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Seperti apa? Dan langkah-langkah yang akan diambil akan kita sampaikan kemudian. Himbauannya ke pelajar, Bang? Himbauan kami ke pelajar tentunya saat ini memang sudah sebagian besar kita melaksanakan pertemuan tatap muka. Tentunya tetap harus menjaga kondusivitas di sekolah. Hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan berjanji tidak akan melakukan kejadian serupa. Mereka siap menjalani proses hukum bila terbukti melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang gadis berusia 13 tahun di Minahasa, Sulawesi Utara dianiaya oleh 4 temannya. Motif penganiayaan ini karena salah satu pelaku cemburu dengan korban. Sebuah video berdurasi 1 menit menunjukkan penganiayaan yang dialami gadis berusia 13 tahun di Desa Kembuan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Korban dianiaya oleh 4 remaja dan diseret keluar rumah. Video penganiayaan ini pun kemudian viral di sosial media. Motif penganiayaan diduga karena salah satu pelaku cemburu terhadap korban yang berhubungan dengan pacar pelaku. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Ada Chelsea untuk sekarang lebih memilih istirahat di kamar. Masih trauma, Pak? Masih takut ketemu orang, mungkin takut ditanya-tanyai atau apa. Si shock dengan kecil. Ya sekarang sering melamun. Orang tua korban telah melaporkan kasus penganiayaan ke polisi dan kini keempat pelaku telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Minahasa. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Polisi menetapkan MMS, seorang guru ngaji di Depok, Jawa Barat sebagai tersangka pencabulan. Santri yang menjadi korban pelaku sebanyak 10 orang. Nanti diambil gambarnya dulu ya, baru nanti masukkan lagi. Polisi mengamankan MMS, seorang guru ngaji di Beji, Depok, Jawa Barat yang mencabuli sejumlah muridnya. Aksi cabul MMS ini diketahui sudah dilakukan sejak bulan Oktober lalu. Aksinya terungkap saat salah satu korban melapor ke orang tuanya hingga menyebar ke orang tua santri lainnya. Dari situlah terungkap jumlah korban yang mencapai 10 orang dan rata-rata berusia 10 tahun. Modus yang dilakukan tersangka yakni membujuk korban dengan iming-iming uang Rp10.000. Korban diminta memegang alat vital pelaku dan melakukan hal tak senonoh lainnya terhadap korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Yang dilakukan oleh tersangka terhadap para korban ini adalah melakukan bujuk rayu, ya, bahkan juga ada sedikit pemaksaan intimidasi, ya, kepada para korbannya, ya, untuk menuruti kemauannya. Dan di akhir kegiatannya, ya, pencabulan tersebut, dia memberikan uang yang sejumlah Rp10.000 kepada para korban. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan secara mendalam untuk menguak kasus ini hingga tuntas.
Kepolisian dari unit PPA Polres Metro Depok juga telah memberikan pendampingan psikologis terhadap para korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur mengevakuasi ular sanca sepanjang 2 meter dan ular kobra dari saluran air. Ular yang dievakuasi kemudian diserahkan ke pecinta reptil. Petugas pemadam kebakaran sektor Pulau Gadung mengevakuasi ular sanca sepanjang 2 meter dari saluran air di Jalan Kayu Mas Raya, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan setelah datang laporan dari petugas kelurahan yang melihat ular sanca di saluran air. Dalam waktu 10 menit, ular sanca berhasil dievakuasi menggunakan alat pencapit. Baik, setelah kita menerima laporan dari kebetulan Ibu Lurah Kayu Putih menginformasikan bahwa ada ular yang posisinya ada di saluran air. Nah, terus kita langsung respon ke lokasi dengan 4 anggota. Sementara itu di Pekanbaru Riau, seekor kucing hutan atau biasa disebut macan akar masuk salah satu ruangan hotel di Jalan Gatot Subroto, Pekanbaru. Tim penyelamat Satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau langsung melakukan evakuasi. Macan akar akan dilepas liarkan ke habitatnya di salah satu hutan konservasi di Provinsi Riau. Dari Jakarta dan Pekanbaru Riau, tim liputan iNews melaporkan. Menjanjikan lolos sebagai tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, seorang sekda Gadungan dihakimi massa. Para korban ditipu untuk menyetorkan uang jutaan rupiah kepada pelaku. Sekda Gadungan yang masih mengenakan seragam PNS terikat di sebuah tiang listrik sambil dikerumuni warga. Pelaku diikat lantaran mencoba kabur usai menipu salah satu warga dengan modus mampu meloloskan anak korban menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Wanita berinisial ROS sempat menerima uang dari korban bernama Siti Asah senilai Rp200.000 dari perjanjian semula Rp2 juta untuk keperluan meloloskan anak korban sebagai tenaga honorer. Sekda di kantor bupati, diiming-imingkannya dia kerja dek kini di kantor bupati, tapi kita urus dulu ijazah SMA-nya ya, karena adek kini tamat SMP, jadi dimintanya lah uang 2 juta. Sejumlah ibu-ibu yang mengaku jadi korban penipuan pelaku terus berdatangan ke Mapolsek Sibolga Selatan. Wanita tersebut melakukan pidana penipuan dengan inisial RH, dan saat ini kita sudah amankan, namun laporan secara resmi belum kita terima secara resmi ya, dan ini masih proses penyelidikan oleh Polsek Sibolga Selatan dan Satreskrim Polres Sibolga. Sementara itu pihak polisi masih mendalami tindak penipuan yang dilakukan wanita yang mengaku sebagai sekretariat daerah Pemkat Tapanuli Tengah tersebut. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond iNews melaporkan. Sementara itu, masyarakat sebaiknya waspada terhadap rayuan investasi dengan untung besar. 27 korban penipuan trading Fort One melaporkan kasus penipuan investasi ke Polda Metro Jaya. Kerugian atas penipuan investasi tersebut mencapai 4,5 miliar rupiah lebih. Korban penipuan investasi Fort One mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus penipuan trading. Mereka didampingi Ormas Masyarakat Indonesia Maju. 27 orang korban penipuan investasi membawa sejumlah bukti penggelapan investasi untuk meyakinkan korban-korbannya. Fort One mengiming-imingi korban dengan keuntungan cepat dan minim resiko. Namun setelah beberapa bulan menanamkan investasi, keuntungan tidak dapat dicairkan para korban. Dan kerugian atas kasus ini mencapai 4,4 miliar rupiah. Namun kerugian bisa bertambah karena belum semua korban melapor. Melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa ada banyak korban
dari Fortewan. Hal ini merugikan masyarakat sebanyak sejauh ini 4,5 miliar. Pemirsa, mantan Direktur Utama Pelindo II, Robert Joslino atau RJ Lino, divonis 4 tahun penjara. RJ Lino dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi pengadaan dan perawatan 3 unit QCC di Pelindo II. Dalam persidangan, RJ Lino dinyatakan bersalah karena mantan Direktur Utama Pelindo II ini dianggap tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Tindakan RJ Lino telah menimbulkan kerugian negara sebesar 28,82 miliar rupiah dan juga menguntungkan pihak korporasi. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif dan belum pernah menjalani pidana. Selain 4 tahun penjara, RJ Lino juga didenda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Richard Joslino alias RJ Lino dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Menanggapi putusan majelis hakim, RJ Lino dan kuasa hukum akan berpikir-pikir dahulu. Kuasa hukum akan mendalami putusan karena terdapat perbedaan pendapat antara majelis hakim. Dalam perkara ini ada dissenting opinion, ya, yang itu diambil dissenting opinionnya oleh ketua majelis hakim. Intinya dissenting opinion itu satu, pada diri terdakwa tidak ada niat jahat. Ya, untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain dan korporasi. Nah, yang kedua terkait dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK maupun auditor forensik oleh ketua majelis hakim dinyatakan ada ketidakcermatan. Keputusan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Tangerang menggelar sidang permohonan pra-peradilan perkara merek produsen kasur antara PT Inoak Osaka Internasional dan PT Politekno Indonesia. Dalam agenda sidang, pemohon PT Inoak Osaka Internasional menghadirkan saksi fakta 2 orang dan keterangan ahli pidana Dr. Jamin Ginting. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kemarin menggelar sidang pra-peradilan dari pemohon PT Inoak Osaka Internasional. Agenda sidang pra-peradilan pemohon PT Inoak Osaka Internasional menghadirkan 2 saksi fakta dan keterangan ahli pidana Dr. Jamin Ginting, yang juga seorang konsultan merek. Menurut ahli pidana Jamin Ginting, apa yang dilaporkan oleh pelapor PT Politekno Indonesia cacat hukum. Kemudian soal merek kasur antara PT Inoak Osaka Internasional dan PT Politekno Indonesia, keduanya sangat berbeda. Jadi pelapor PT Politekno Indonesia tidak tepat untuk melaporkan perkara. Kuasa hukum PT Inoak Osaka Internasional Heru Setuno menyebutkan perkara tersebut banyak cacat hukum. Itu kan menyangkut di pasal 100 dan 101 Undang-Undang Merek ya. Harus merek sejenis yang dilaporkan, nggak boleh merek yang berbeda dengan kalau udah punya sertifikat, permohonannya harus pembatalan, bukan laporan pidana. Ini yang kita nggak tahu, apa motivasinya dari pelapor atau pengadu. Perkara yang udah di SP3 terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan tidak cukup bukti. Itu laporan sama dengan laporan yang Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016 itu terkait dengan pasal 100 dan 102. Tanggal 16 November 2020 LP sama dengan LP nomor 13/27 terkait perlindungan konsumen. Dengan barang bukti yang tadi saya sampaikan adalah video rekaman yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk melakukan rekaman atau ilegal. Pengadilan Negeri Tangerang hari ini akan kembali melanjutkan jalannya sidang. Dari Tangerang, kontributor iNews Sukron melaporkan.
Pemirsa, memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meresmikan penggunaan aplikasi Whistleblowing System atau WBS. Sistem ini diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan kerja Kemenparekraf. Semangat anti korupsi dalam pengelolaan keuangan negara terus ditunjukkan Kemenparekraf. Salah satunya dengan meresmikan penggunaan aplikasi Whistleblowing System di lingkungan kerja Kemenparekraf. Aplikasi Whistleblowing System dapat diakses melalui situs wbs.kemenparekraf.go.id. Gerak cepat kita untuk menggunakan aplikasi Whistleblowing System. Harapannya ini segera bisa digunakan dan pasti akan banyak penyesuaian dalam penerapan ini, tapi ini adalah bagian dari kita untuk segera menghadirkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Aplikasi ini terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nantinya setiap laporan pelanggaran yang masuk akan diseleksi dan diverifikasi secara berlapis untuk kemudian ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Vicky Rian, Arif Tribawono, iNews melaporkan. Gempa magnitudo 7,4 di Pulau Larantuka, NTT terasa hingga ke Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, informasinya akan kami hadirkan.